nama saya Marisa Pratiwi Purba. Saya dari kelas 12 IPA 7, nomor absen 19, SMA Negeri 1 Pematang Raya. Dengan adanya video ini, saya ingin memenuhi tugas sejarah saya dengan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama ialah siapa tokoh pahlawan nasional yang paling saya kagumi dan apa alasannya. Yang kedua, tokoh daerah yang pantas diangkat menjadi pahlawan. Dan yang ketiga, orang terdekat yang paling saya kagumi. Yang pertama ialah tokoh pahlawan nasional yang paling saya kagumi, bernama Raden Ajeng Kartini di Jojo Adiningrat. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1879. Beliau setelah menikah, gelar beliau diganti menjadi Raden Ayu Kartini. Raden Ayu Kartini mengenyam pendidikan di ELS hingga usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun, beliau melanjutkan proses belajarnya di rumah dengan berlatih membaca dan juga menulis. Beliau memiliki kemampuan berbahasa Belanda yang baik. Ia lantas terus belajar dengan berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya yang berada di Belanda. Dengan aktivitas berkirim surat pada sahabat penanya, beliau seringkali mendapatkan banyak buku dan juga koran Eropa yang dikirim oleh teman-temannya. Dari sinilah ia tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa. Kemudian mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi karena kedudukan wanita pribumi kala itu masih tertinggal jauh dan memiliki status sosial yang cukup rendah. Ia merintis keinginannya dengan mengajari anak-anak perempuan yang ada di sekitarnya, mulai dari membaca dan menulis. Pada tanggal 12 November 1903, beliau menikah dengan Bupati Rembang yang bernama Raden Adipati Joyodiningrat. Suaminya sangat mendukung dan memberikan kebebasan padanya sehingga ia mampu mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang yang kemudian dikenal sebagai Gedung Pramuka. Pada tanggal 13 September 1904, ia melahirkan seorang anak. Namun beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 17 September 1904. Kemudian pada tahun 1912 berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang. Kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun hingga Cirebon. Sekolah tersebut diberi nama Sekolah Kartini untuk menghormati jasa-jasanya. Alasan saya menyenangi Raden Ayu Kartini karena pemikiran beliau mengubah pola pikir masyarakat terhadap wanita, sehingga wanita-wanita pribumi mendapatkan kebebasan untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga martabat seorang wanita tidak dianggap rendah dan tidak tertinggal jauh. Pertanyaan yang kedua, tokoh daerah yang pantas diangkat menjadi pahlawan ialah Jaulung Wismar Saragi Sumbayak. Beliau lahir tahun 1888 dan wafat pada tanggal 7 Maret 1968. Beliau adalah pendeta pertama dari suku asli Simalungun dan seorang budayawan yang gigih memperjuangkan kemajuan Simalungun. Sebagian karyanya adalah menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Simalungun yang menciptakannya menjadi orang Indonesia pertama yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Nusantara. Beliau lahir dari keluarga terpandang. Ayahnya bernama Jalam Saragi Sumbayak yang bekerja untuk Raja Raya Tuan Rondahaim Saragi Garengging dan penggantinya Tuan Somajan Saragi Garengging. Ibunya bernama Rongganaim Borupurba Sigumondrong dari Kampung Raya Dolok. Pertanyaan ketiga ialah orang terdekat yang paling saya kagumi, yaitu kedua orang tua saya. Ayah dan ibu saya adalah sosok yang paling tabah dan juga pekerja keras. Ayah saya bekerja sebagai guru. Beliau tidak hanya mengajarkan siswa-siswanya, namun juga mengajarkan kami anak-anaknya, mengajarkan untuk
bersopan santun, bersikap baik kepada orang yang lebih tua dan juga sesama manusia, mengajarkan beribadah agar menjadi anak yang lebih baik dan juga anak yang soleh dan soleha. Tak kalah tabah dan juga bekerja keras, ibu saya juga adalah sosok yang sangat bekerja keras yang melahirkan saya dan juga orang yang paling saya banggakan. Beliau mendidik saya menjadi anak yang lebih baik dan juga beliau sangat gigih untuk mencari rupiah demi kebutuhan kami anak-anaknya. Sekian dari video saya. Jika ada perkataan yang kurang dan kalimat-kalimat saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.